Mengapa ada umat Kristen yang beribadah pada hari Sabtu, sementara mayoritas Kristen beribadah pada hari Minggu? Apakah salah satu lebih benar di hadapan Tuhan? Ataukah gereja telah mengubah Sabat? Pertanyaan seperti ini sering muncul dan tidak jarang memicu perdebatan. Namun apa kata Alkitab? Dan bagaimana gereja sepanjang sejarah memahami dua hari ini? Inilah dia fakta Alkitab. Anda butuh didoakan? Hubungi layanan doa kami di nomor 0822 1500 2424. Sabat, hari ketujuh yang Allah tetapkan. Dalam Alkitab, satu pekan terdiri dari 7 hari, 6 hari untuk bekerja, dan hari ketujuh atau Sabat sebagai hari perhentian. Pada hari ketujuh, Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan dan menguduskan hari itu sebagai hari istirahat. Kejadian 2 ayat 3. Dengan demikian, Sabat bukan tradisi yang muncul dari budaya Israel, melainkan ketetapan Allah sendiri sejak awal dunia diciptakan. Dalam perjalanan sejarah Israel, hari ketujuh kemudian ditetapkan sebagai Sabat, hari untuk berhenti dari segala pekerjaan dan menghormati Allah. Keluaran 20 ayat 8-11. Sabat bukan sekedar hari libur, melainkan tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Firman Tuhan menegaskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Yehezkiel 20 ayat 12. Karena itu, menjaga Sabat menjadi bagian penting dari identitas iman Israel. Ketika kalender modern berkembang, hari Sabtu atau Saturday menjadi padanan yang paling sesuai untuk menandai hari ketujuh tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa Sabat Yahudi memang bertepatan dengan hari Sabtu dalam sistem penanggalan Romawi hingga kalender modern saat ini. Adapun penamaan hari-hari lain dalam Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya berasal dari budaya Latin Romawi yang dipengaruhi oleh nama benda langit atau dewa-dewa Romawi. Karena itulah, ketika masyarakat modern maupun umat Kristen mengatakan hari Sabtu adalah Sabat, istilah tersebut merujuk pada hari ketujuh dalam kalender modern atau Saturday yang secara historis telah dipadankan dengan Sabat Yahudi. Transisi penggunaan hari pertama sebagai hari ibadah. Ketika Yesus datang, ia tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Namun terdapat fakta besar dalam sejarah keselamatan. Yesus bangkit pada hari Minggu, hari pertama Minggu. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, Lukas 24 ayat 1, dan Yohanes 20 ayat 1. Keempat Injil sepakat bahwa kebangkitan terjadi pada hari pertama. Pada hari yang sama pula, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk pertama kalinya. Yohanes 20 ayat 19. Peristiwa penting berikutnya, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, juga terjadi pada hari Minggu, karena secara penanggalan Yahudi Pentakosta memang selalu jatuh pada hari pertama Minggu. Kisah Para Rasul 2. Karena rangkaian peristiwa besar ini, jemaat mula-mula sejak abad pertama mulai berkumpul dan beribadah pada hari Minggu. Kisah Para Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2. Dengan demikian, hari Minggu dipilih bukan sebagai pengganti Sabat secara sembarangan, melainkan sebagai penghormatan kepada kebangkitan Kristus, titik pusat iman Kristen. Walau tidak ada perintah Yesus yang mengganti Sabat menjadi Minggu, gereja awal menyebut hari pertama sebagai hari Tuhan, atau Lord's Day, untuk mengenang kebangkitannya. Wahyu 1 ayat 10. Pada abad keempat, keputusan Kaisar Konstantinus I menetapkan Dies Dominica, hari Tuhan, yaitu Sunday atau Minggu, sebagai hari istirahat resmi Kekaisaran Romawi, sekaligus memperkuat praktik yang sudah lebih dulu dijalankan gereja. Dengan demikian, Sabat yang jatuh hari Sabtu tetap hari ketujuh menurut tradisi Yahudi, sedangkan Minggu menjadi hari utama ibadah Kristen karena kebangkitan Kristus dan tradisi gereja awal. Hari mana yang harus diikuti? Jawaban yang paling seimbang dan alkitabiah adalah yang penting bukan apakah Anda beribadah pada Sabtu atau Minggu, tetapi apakah Kristus dihormati, Injil diberitakan, dan hidup Anda dipersembahkan bagi Tuhan.
Jika seseorang beribadah pada hari Minggu tetapi hidup dalam dosa, maka itu adalah sia-sia. Dan jika seseorang beribadah pada hari Sabtu tetapi menghakimi orang lain, maka itu pun sia-sia. Sabat mengingatkan kita akan penciptaan dan pemeliharaan Allah, dan hari Tuhan atau Minggu mengingatkan kita akan kebangkitan dan keselamatan dalam Kristus. Keduanya menunjukkan kemuliaan Allah, bukan dua kubu yang harus bertarung. Yang paling penting bukan soal hari mana, tetapi apa yang kita lakukan pada hari itu. Beribadah kepada Kristus, hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesaksian. Roma 14 ayat 5-6. Pemahaman bahwa Sabat adalah hari ketujuh dan bahwa gereja beribadah pada hari pertama Minggu membantu kita menghormati dua fakta. Pertama, fakta sejarah dan teologis bahwa Allah menetapkan hari Sabat sebagai hari istirahat dan bahwa Israel memeliharanya sebagai tanda perjanjian. Kedua, fakta bahwa orang Kristen menghormati hari Tuhan atau Minggu sebagai hari kebangkitan, identitas, dan persekutuan gereja. Dengan memahami hal ini, kita menghindari kebingungan atau pemikiran bahwa orang Kristen menghapus Sabat secara sembarangan. Sebaliknya, kita melihat kesinambungan iman, Sabat sebagai warisan Israel, dan hari pertama sebagai warisan kebangkitan dan tradisi gereja. Jika hari ini Anda sedang dalam fase di mana iman terasa rapuh, percayalah, Tuhan tidak menjauh. Ia tahu air mata dan pergumulan hatimu. Dan bila Anda membutuhkan seseorang untuk berdoa bersama, maka jangan ragu untuk menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Tim doa kami siap mendengarkan, mendoakan, dan menolong Anda menemukan kembali pengharapan serta damai sejahtera dari Tuhan. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.